Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Iman Effendi Soleh selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Quran Hadis. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Gia Selviana Putri, NIM 127, kemudian ada saudari Zuliana Dewi Anggraini, NIM 126, kemudian ada saudari Silviana, NIM 158. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Quantum Teaching dalam mata pelajaran Quran Hadis. Nah, sebelum presentasi dimulai, marilah kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Hadiniyah Bismil Fatihah. Terima kasih, semoga bacaan Ummul Kitab dapat memperlancar presentasi pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh saudari Zuliana. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian quantum teaching. Quantum teaching adalah sebuah metode dan proses pembelajaran di dalam kelas yang mengoptimalkan interaksi berbagai unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya. Dalam interaksi ini, berbagai unsur belajar yang efektif dilibatkan, seperti antusiasme dan semangat belajar siswa. Hasil interaksi ini diharapkan dapat mengubah dan melejitkan kemampuan dan bakat siswa. Baik, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah quantum teaching. Yang pertama ada kekuatan ambak. Ambak ini merupakan sebuah motivasi yang didapatkan dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Yang kedua ada penataan lingkungan belajar. Nah, pada proses pembelajaran ini sangat diperlukan dalam penataan lingkungan belajar agar siswa itu tidak mudah bosan dan terciptanya suatu lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian memupuk sikap juara. Nah, memupuk sikap juara ini dilakukan untuk lebih memacu belajar siswa. Seorang guru hendaknya tidak segan-segan memberi pujian atau hadiah pada siswa yang telah berhasil dalam belajarnya. Yang keempat ada membebaskan gaya belajar. Ada berbagai gaya belajar yang dimiliki siswa. Nah, gaya belajar ini antara lain ada visual, auditorial, dan kinestik. Nah, dalam quantum learning ini, guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar pada siswa. Selanjutnya, yang kelima ada membiasakan mencatat. Nah, dalam belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika siswa tidak hanya bisa menerima, namun melainkan bisa menggunakan kembali apa yang diperoleh dengan menggunakan bahasa hidup dengan cara dan ungkapan sesuai gaya belajar diri sendiri. Kemudian yang keenam ada membiasakan membaca. Nah, salah satu aktivitas yang cukup penting dalam membaca. Dengan membaca, siswa itu dapat meningkatkan perbendaharaan kata, pemahaman, wawasan, dan daya ingat. Selanjutnya ada yang ketujuh ada menjadikan anak lebih kreatif. Nah, siswa yang kreatif ini siswa yang ingin tahu atau siswa yang suka mencoba-coba, nah, dan senang bermain. Sikap kreatif ini memungkinkan siswa menghasilkan ide-ide yang baik dalam belajarnya. Yang terakhir yaitu melatih kekuatan memori. Nah, kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar, sehingga siswa perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu implementasi metode quantum teaching dalam mata pelajaran Quran Hadis MI. Kegiatan belajar juga ditentukan oleh sifat bahan pelajaran. Bila bahan berupa informasi, maka metode mengajar adalah pada umumnya ceramah. Siswa mendengarkan. Bila berupa konsep dan prinsip, maka selain ceramah juga pemecahan masalah. Bila pelajarannya membaca,
dan siswa melakukan kegiatan latihan membaca. Sebagaimana telah diketahui bahwa quantum teaching diarahkan untuk proses pembelajaran. Guru saat berada di kelas berhadapan dengan siswa merencanakan pembelajaran dan mengevaluasinya. Pola quantum teaching terangkum dalam konsep tandur, yakni tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Oleh sebab itu, pembelajaran aktif harus nampak dalam setiap kegiatan belajar mengajar, bahkan sebelum kegiatan itu berlangsung. Teknik tandur, di antara beberapa teknik tandur yaitu yang diuraikan dari beberapa kata dari huruf T. Tumbuhkan minat belajar. Pada dasarnya anak memiliki sifat rasa ingin tahu dan berimajinasi. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah adalah tugas guru quantum teaching. Selanjutnya yaitu huruf A. Aktifkan minat belajar, alami dengan memberi pengalaman belajar yang berkesan. Salah satu alternatifnya adalah memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati, mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasi, membuat tulisan, dan membuat gambar atau diagram adalah pengalaman yang mengesankan bagi siswa. Huruf selanjutnya yaitu N, namai semua konsep pembelajaran. Nama merupakan sesuatu yang mudah diingat dan bisa menimbulkan kesan. Oleh karenanya, guru sebisa mungkin berusaha mengkreasikan materi atau konsep yang dipelajari dengan penamaan yang mudah diingat. Huruf selanjutnya yaitu D, demonstrasikan, dengan maksud supaya anak lebih memahami pelajaran. Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain, berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaat kecil secara alami bermain, berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar, dalam melakukan tugas atau membahas sesuatu. Huruf U yaitu ulangi. Semakin sering diulang, maka semakin kuat pelajaran melekat dalam ingatan. Seusia anak-anak punya kecenderungan mengulang-ulang apa yang mereka dengar dan lihat. Dengan mengulang-ulang materi atau konsep yang didesain dengan desain nama tertentu dan menarik, tentu akan mudah melekat pada benak siswa. Huruf selanjutnya yaitu R, rayakan. Maksudnya, apa yang sudah dipelajari anak ditunjukkan, sehingga orang lain juga tahu. Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam quantum teaching. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas seperti itu. Selain itu, hasil pekerjaan yang dipajang diharapkan memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa yang lain. Dalam menerapkan pembelajaran Al-Quran Hadis dengan model pembelajaran quantum teaching ini, pendekatan yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Rasional atau penalaran deduktif, induktif, emosional, pengalaman dan pengamalan, kebiasaan, fungsional, dan keteladanan. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok 8. Dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Nah, selanjutnya apabila ada pertanyaan atau tanggapan terkait makalah kami, nanti kita buka di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.